Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan kali ini adalah soal dan pembahasan yang ada dalam manajemen keuangan ataupun materi keuangan, yaitu membuat schedule amortisasi utang jangka panjang. Ya, oke, kita mulai. Nah, ini ada soalnya. PT ABC meminjam dana dari Bank XYZ sebesar 400 juta. Pembayaran cicilan dilakukan pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga yang dibebankan oleh bank adalah 9%, ini pasti per tahun ya. Setiap tahunnya pokok pinjaman akan berkurang sebesar 40 juta. Utang jatuh tempo 10 tahun. Jadi yang akan sama setiap tahun itu adalah pembayaran pokok pinjaman sebesar 40 juta. Adapun pembayaran cicilan yang kita tahu yang terdiri dari bunga dan pokok pinjaman itu akan berbeda-beda tergantung setiap periodenya, tergantung dari berapa bunga yang akan dibayarkan. Nah, bunganya juga akan mengalami penurunan karena saldo akhir utangnya juga akan mengalami penurunan. Kita akan lihat ya. Berarti jumlah pinjamannya ini 400 juta. Ini adalah uang yang diterima oleh perusahaan, ini adalah present value ya. Oke. Kemudian dia akan membayar setiap tahun selama 10 tahun, jadi 10 kali pembayaran. Tingkat suku bunga per tahunnya 9%. Ya. Kemudian pembayaran pokok pinjamannya setiap tahun adalah 40 juta. Nah, kita diminta membuat amortisasi pembayaran utang ya. Nah, ini ada periode 0, 1 ya, kita buat sampai 10. Oke. Kemudian saldo akhir utang itu di periode 0 belum dibayar, masih 400 juta. Nah, schedule amortisasi ini mensyaratkan pengurangan pokok pinjaman sebesar 40 juta setiap tahunnya. Berarti ini pokok pinjamannya berkurang 40 juta ya setiap tahun. Nah, ini kita buat saja FNF4 ya. Oke, kita kurangkan 40 juta. Nah, oke. Nah, kemudian bunga di periode pertama, ya di tahun pertama, itu adalah saldo akhir utang sebelumnya, periode 0, kita kalikan dengan bunga per tahunnya 9%. Maka di tahun pertama, akhir tahun pertama, perusahaan akan membayarkan bunga 36 juta, pokok pinjamannya 40 juta. Maka pembayaran cicilan itu terdiri dari pembayaran bunga plus pembayaran pokok. Pembayaran cicilannya adalah 76 juta di akhir tahun pertama. Nah, saldo akhir utang di tahun pertama itu adalah saldo akhir utang sebelumnya dikurangi dengan pembayaran pokok pinjaman di tahun pertama. Nah, maka di akhir tahun pertama utangnya berkurang menjadi 360 juta, bukan 400 juta lagi. Berarti bunga di tahun kedua itu adalah 9% tingkat suku bunganya, kita kalikan dengan saldo akhir utang di akhir periode pertama, 360 juta. Kita dapat 32.400.000. Sehingga pembayaran cicilannya itu adalah bunganya 32.400.000 ditambah dengan pokok pinjamannya adalah 40 juta. Maka pembayarannya 72.400.000 rupiah. Ya, oke. Bentar ya. Nah, ini. Nah, berarti saldo akhir utang di tahun kedua, akhir tahun kedua, itu adalah saldo akhir utang tahun pertama, tahun sebelumnya, kita kurangkan dengan pembayaran pokok pinjaman di akhir tahun kedua yang sama nilainya itu 40 juta. Maka menjadi 320 juta. Nah, di akhir tahun ketiga, bayar pokoknya tetap 40 juta, bayar bunganya ini berarti saldo akhir utang di periode ketiga, ya, di akhir tahun kedua, kita kalikan dengan 9%. Kita dapat 28.800.000, maka pembayaran cicilannya di akhir tahun ketiga itu adalah 40 juta ditambah dengan 20.800.000. Nah, lakukan hal yang sama sampai dengan pembayaran cicilan ke-10. Nah, ini sebenarnya kita bisa buat langsung aja karena ini sama formulanya. Ini kita turun sampai bawah. Nah, ini ya, belum selesai memang. Bunganya kan sebetulnya 9%-nya sama setiap tahunnya, maka
di depan D7 kita klik FNF4 ya, kata dolar. Maka berarti yang semuanya sama, formulanya nanti adalah setiap, katakanlah bunga periode pembayaran cicilan tahun keempat adalah bunga 9% kali dengan saldo akhir utang di tahun ketiga di sini nih. Nah, jadi tinggal kita tarik aja ke bawah. Oke, ini masih 0 karena kita belum buat, ya ini sampai ke 10 harusnya. Nah, ini pun sebetulnya kan sama nih formulanya seperti ini. Kita tarik aja setiap tahun sama cara formulanya, kita tarik ke bawah. Nah, karena utang ini akan dibayar sampai dengan akhir tahun ke-10, maka di tahun ke-10 saldo akhir utangnya menjadi 0. Ya, menjadi 0, sorry. Oke, kalau kita lihat ini jadi 0. Nah, pembayaran cicilan itu mengalami penurunan setiap tahun, ya, setiap tahun mengalami penurunan karena bunga yang dibayarkan juga setiap tahun juga mengalami penurunan. Ini dikarenakan saldo akhir utangnya ini berkurang, ya, pokok pinjamannya berkurang karena dibayarkan sama setiap tahunnya 40 juta. Jadi pembayaran yang sama itu adalah atas pokok pinjamannya. Adapun pembayaran cicilan yang terdiri dari bunga dan pokok pinjaman itu tidak sama. Ya, tidak sama. Jadi kalau kita mau jumlahkan nih pembayaran cicilan seluruhnya itu adalah 598 juta, bunganya 198 juta, dan pokok pinjamannya 400. Nah, ini dia. Jadi tolong hati-hati karena juga ada amortisasi yang mensyaratkan pembayaran cicilannya sama setiap periode, setiap pembayaran. Nah, kalau contoh di sini, ini pembayaran cicilannya berbeda, yang sama adalah pembayaran atau pengurangan pokok pinjaman. Oke. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan penyusunan schedule amortisasi utang, di mana pembayaran pokok pinjamannya atau pengurangan pokok pinjamannya akan sama setiap tahunnya. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.